alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ihibati fillah, saudara dan saudariku, ya, alhamdulillah di ruang tunggu kafe ini setelah kita kajian ngegas bareng, ingin kita sampaikan satu kajian pendek terkait dengan salah satu adab yang diajarkan Nabi SAW, yaitu adab dalam canda gurau. Dan Nabi SAW, sebagaimana disebutkan, beliau telah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Baik akhlak antara seorang hamba kepada Allah, atau akhlak antara manusia dengan sesamanya, atau manusia dengan alam sekitarnya. Sebagaimana maklum, manusia ini termasuk makhluk yang hidup berkomunitas. Termasuk kita, teman-teman biker, ada komunitas biker, ya. Kita tetangga juga ada komunitasnya, klaster. Orang kerja di kantor ada komunitasnya. Orang senang olahraga, goes, ada komunitasnya. Tapi masing-masing individu ini sangat beragam, ya. Dari watak, sifat, ada yang baik, ada yang buruk peringanya, ya. Ada yang suka kalau ngomong ini kadang nggak dipikir. Nah, dengan siapa dia bicara. Hal ini tentunya kalau tidak ada aturan, maka akan banyak terjadi perpecahan di antara umat manusia. Akan banyak terjadi kedzaliman di antara mereka. Makanya Islam datang untuk apa? Mengatur ini semua. Tidaklah semua dibiarkan, kecuali apa? Kecuali pasti ada hikmahnya. Termasuk syariat. Islam nggak membiarkan pergaulan dibiarkan tanpa adab, ya. Tapi ada adabnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang ini menjadikan mereka berjalan di atas jalan yang benar, ya, jalan yang tidak ada unsur kezaliman di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang sesuatu kecuali pasti ada malapetaka, kezaliman, bahaya di balik apa? Jika kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah memerintah sesuatu, demikian Rasulnya SAW, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Perlu difahami bahwasannya asal hukum perkara dunia itu adalah mubah. Antum rekreasi mubah, makan mubah, tidur mubah, ya, guyon juga mubah. Bahkan ada saatnya guyon itu menjadi perkara yang terpuji untuk maslahat. Ada saatnya guyon itu kalau berlebihan, ya, akan menimbulkan malapetaka. Kalau hidup tanpa guyon, ya, tanpa ada seolah tanpa ada garam dalam makanan, akan rasa hambar hidup ini. Nah, maka sekali lagi, segala perkara ini nggak boleh kita ifrat dan tafrit. Ya, yang disenangi Nabi SAW apa? Di tengah-tengah. Gak boleh ekstrem kanan, gak boleh ekstrem kiri. Bainal ghali wal jafli wa khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara yang di tengah. Ini. Asal hukumnya mubah. Seperti canda gurau ini mubah. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah asyai' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Bahwasanya perkara yang mubah kalau melewati batas yang dimubahkan, batas yang dibolehkan, maka akan menjadi hukum sebaliknya. Yang mubah menjadi hukum minimalnya makruh, maksimalnya haram. Ya. Nah, subhanallah, canda kalau berlebihan melewati batas akan menjadi makruh atau haram. Nah, jika berlebihan, jika melewati batas-batas yang diperbolehkan. Jika melewati batasnya, sekali lagi nanti akan menimbulkan kezaliman di antara manusia, ya. Minimal ada yang perasaannya, ya, tersakiti, ya, atau akhirnya timbul keinginan balas dendam dari apa yang dia sampaikan, atau mungkin yang dia sampaikan dari guyonan tadi,
ya ada unsur nyebarin aib ke orang-orang yang ada di sekitar dia ketika dia bercanda gurau. Seandainya perkara yang dimakruhkan ini atau diharamkan di dunia, ya selalu kita datengin, ini akan menjadi apa? Penyebab kerasnya hati kita. Makanya hati-hati. Sesuatu yang mubah, sekali lagi, termasuk canda gurau dari perkara duniawi ini, itu sesuatu yang boleh. Boleh, tidak boleh melewati batas. Coba bayangkan apa yang Allah bolehkan di muka bumi ini dari urusan duniawi kita lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Lebih banyak dari apa yang Allah haramkan. Kebalikan dari ibadah. Kalau dalam perkara ibadah, ya, ibadah itu asal hukumnya mamnu. Asal hukum ibadah itu dilarang kecuali sampai ada datang dalil yang menganjurkan untuk kita melakukan ibadah tertentu ini. Maka kalau kita melakukan satu amalan yang kita anggap ibadah tapi nggak ada dalilnya, berarti nggak boleh. Karena asal hukum ibadah itu dilarang. Ibadah baru boleh dilakukan kalau ada apa? Dalilnya. Itu menunjukkan apa? Ibadah Allah nggak ingin membebani kita dengan apa? Banyak dari perkara yang diwajibkan oleh Allah. Hanya itu saja. Begitu pula sebaliknya tentang urusan dunia. Apa yang Allah bolehkan di urusan dunia ini sangat luas. Semuanya boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Lawan dari ibadah. Wah subhanallah, dari sekian banyak urusan yang diperbolehkan oleh Allah. Ya, kalau kita lihat yang makruh, yang haram, mungkin bisa dihitung dengan jari. Sangat sedikit. Tapi namanya tabiatnya manusia. Selalu ingin mencoba yang makruh dan haram. Ya, inna nafsa la'ammaratun bisu. Demikianlah jiwa selalu apa? Membisikkan kepada keburukan. Padahal yang diperbolehkan itu banyak. Masih aja ingin mencoba yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Rahmin wa rahmakumullah jami'an. Katakan, ya, perkara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya seperti lampu merah. Lampu merah, merahnya itu lama. Kadang 1 menit, kadang ada 2 menit. Hijaunya hanya sekitar berapa detik. Seandainya dunia kita seperti lampu merah, yang merahnya lebih banyak daripada hijaunya, niscaya sedikit sekali orang yang masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, ya. Dia memberikan apa? Perkara yang mubah itu lebih luas daripada perkara yang dimakruhkan atau diharamkan. Canda gurau ini tetap harus hati-hati, apalagi teman-teman biker. Ya, subhanallah, banyak yang baru hijrah. Nah, ini harus jadi bekal untuk kita semua. Nah, bukan hanya biker, ya, teman siapapun, komunitas apapun, goes. Ada yang komunitas suka traveling, ya. Ada komunitas suka trekking, ya, mau hiking, apapun komunitasnya. Syahidnya apa? Intinya siapa mereka dan bagaimana mereka membentuk komunitas. Canda gurau adalah sebenarnya untuk apa? Relax, untuk perkara apa? Sebagai bumbu bagi kita. Ya, seandainya orang di dunia serius terus, ya, nanti khawatir masuk apa? Innad dina yusrun. Wala yushaddin ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah. Barang siapa yang ekstrim, berlebihan dalam urusan agama, ya, nggak ada seorang pun yang memaksa dia, tapi dia berlebihan, maka dia sendiri akan kalah. Ya, nampak serius, ya, muka serius, nggak pernah senyum. Bukan demikian juga. Nah, bahkan Nabi bersabda, wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Dan senyumnya kalian kepada saudara kalian adalah sedekah. Ya. Juga demikian, ada yang tertawa juga jangan berlebihan. Ya, makanya di tengah-tengah saja. Perlu diketahui bahwasanya canda gurau selain untuk merilekskan hati kita, ya, pikiran kita, untuk menambah kecintaan sesama kita, ya, dan kebahagiaan, ya.
Tentunya apa? Kita datangi batas-batasnya agar kita tidak melampaui batas. Ya, agar kita tidak melampaui batas. Sebagaimana datang kalau kita lihat, kita tadabburi bahwa Nabi SAW juga kadang bercanda. Para Nabi SAW bersama dengan seorang sahabat, Rasulullah sedang naik keledai. Rasulullah memaksa sahabat ini sambil gurau untuk ikut naik keledai. Akhirnya Rasulullah jatuh bersama sahabat ini. Diulangi sampai 3 kali. Sampai akhirnya sahabat ini tertawa. Nah, dan Rasulullah SAW juga pernah bercanda dengan sahabatnya. Rasulullah memanggil sahabatnya ya dengan panggilan, "Hai yang punya 2 telinga." Hai yang punya 2 telinga. Dalam riwayat Tirmidzi. Ini candagara Rasulullah SAW, memang dia dipanggil dengan "Hai punya 2 telinga." Gak ada kedustaan, dan dia ingin panggilan yang menimbulkan apa? Rahmah, semakin sayang. Maka demikian tidak mengapa. Ya, juga diantaranya Rasulullah pernah bergurau dengan sahabat yang masih kecil, yang sahabat yang muda, yang dia suka dengan burung kecil. Ya, kemudian dia berkata, "Ya Aba Numair, ma fa'alan nughair." Ya, nah, dia manggil "Ya Aba Numair, ma fa'alan nughair." Ya, wah ini diantara candagura Rasulullah SAW. Rasulullah nggak selalu marah kepada sahabatnya. Ya, ketika ada seorang sahabat tidurnya tengkurap, Rasulullah marah. Ya, kaki sahabat ini ditendang sama kaki Nabi, dipukulkan kakinya, bukan ditendang-tendang konotasi keras, bukan, dipukulkan kakinya ke kaki sahabat ini. Kemudian Nabi bersabda, "Qum, hadhihi dij'atu ahlin nar." Ayo bangun kamu. Ini posisi tidurnya penghuni nar, jahannam. Ya. Ini menunjukkan apa? Rasulullah marah pada sahabat ini. Tapi juga demikian, kadang Rasulullah memberikan bumbu-bumbu dari canda gurau. Pertama, ada rambu-rambu canda gurau. Rambu-rambu canda gurau, di antaranya gurau jangan sampai mengandung unsur penghinaan agama. Tidak boleh. Jangan sampai ada unsur penghinaan agama. Kalau gurau, kalau canda, jangan pakai nama Al-Quran, jangan pakai nama hadis, jangan pakai nama sunnah, ya, nggak boleh. Ya, Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Ketika ada seorang lelaki, dia bicara di depan sahabat, ya, laki-laki ini sambil melihat Nabi bicara di depan sahabat ini, dia mengatakan, "Aku tidak melihat orang yang perutnya lebih besar daripada dia karena banyak makan. Aku tidak melihat orang yang penakut di medan perang kecuali dia. Ya, aku tidak melihat dia." Terus maunya apa orang ini? Yang ditujukan dari ucapan dia itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini gak terima dan lapor kepada Nabi bahwasanya si fulan ini telah menghina Nabi. Dan Nabi SAW kemudian beranjak segera, ya, menunggangi ontanya sambil dalam keadaan wajah merah, ya, marah. Kemudian laki-laki ini berkata sebagaimana disebutkan Allah, "Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum." Rasulullah marah. Laki-laki ini sambil mengejar ontanya Nabi, mengejar Nabi sampai tersandung batu, dan dia mengatakan, "Sesungguhnya kami ya Rasulullah hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Ucapan tadi dipikir main-main, menghina Rasulullah. Ya, aku tidak melihat orang yang baca Al-Quran dia tapi paling dusta. Aku tidak melihat orang yang berperang dia paling penakut. Aku tidak melihat orang yang perutnya lebih besar daripada dia. Ingin menghina Rasulullah. Ya, Rasulullah langsung, ya, turun ayat ini, ya, yang orang ini kemudian mengatakan, "Kami hanya canda gurau, main-main." Kemudian apa kata Rasulullah? Ini tentunya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kata Rasulullah apa? "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kamu selalu berolok-olok, kamu selalu mengolok-olok? Demikian. Kemudian kata Rasulullah apa? Gak usah kamu minta maaf
karena kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Syuf, hati-hati. Ternyata cendaguro seperti ini bisa mengeluarkan dari Islam. Rasulullah sampai bilang, gak usah minta maaf. Kamu sudah dicap kafir setelah kamu sebelumnya beriman. Namanya beriman. Bukan hanya berislam, beriman. Sampai keluar dari Islam. Di sini menunjukkan, orang yang sudah bersyahadat, sudah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jangan bilang gak pernah keluar dari Islam. Ada saatnya dia keluar dari Islam. Dan di sini disebutkan ini termasuk apa? Orang yang munafik. Ya, ini termasuk candaan siapa? Orang munafik. Fa munafik, nifaq dibagi menjadi dua. Nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Nifaq amali, nifaq amalan. Berupa amalan. Kadang kalau berjanji, mengingkari janji. Dikasih amanah, kadang tidak amanah. Ini ciri-ciri apa? Nifaq amalan. Sampai Umar bin Khattab aja ketika berjumpa dengan sahabat rahasia Nabi, katakan intelnya Nabi, ya, yaitu Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan, katakan padaku, siapa saja nama-namanya munafik. Aku khawatir diriku termasuk dalam jadwal tersebut. Subhanallah. Ini Umar takut apa? Nifaq amali. Dan nifaq amali tidak mengeluarkan orang dari Islam. Apalagi kita orang. Sampai disebutkan salah seorang ulama salaf, ya, aku melihat berjumpa dengan 30 orang sahabat dan mereka semua takut dengan nifaq. Takut mereka termasuk orang munafik. Ini para sahabat takut dan kita lebih layak takut. Ya. Adapun nifaknya, kalau nifaknya i'tiqadi, nifaknya terkait dengan hati amalan, maka inilah yang keluar dari Islam. Ternyata orang munafik ada saatnya keluar dari Islam. Jika apa? Nifaknya nifak apa? I'tiqadi. Seperti orang ini. Makanya hati-hati kalau mengatakan ya lantunan kidung, lantunan apa? Alat musik itu ya. Apa istilahnya? Lantunan alat musik ini lebih mulia daripada suara adzan. Lantunan alat ini, trompet ini lebih baik daripada Al-Quran. Hati-hati. Ya, subhanallah, ada yang mengatakan tusuk konde lebih baik daripada jilbab. Hati-hati. Ini ucapan bukan nifaq amali, tapi nifaq i'tiqadi. Maka sekali-kali jangan bercanda dengan urusan agama. Ya. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua terkait dengan adab canda gurau yang perlu diperhatikan adalah yaitu canda gurau tersebut jangan berisi kedustaan. Nggak boleh dusta. Ngarang-ngarang cerita, nakut-nakutin anak atau janjiin anak kalau anak mau melakukan sesuatu nanti akan janji dibelikan ini dan itu, padahal itu hanya dusta. Nggak boleh. Juga apalagi dusta dengan istrinya, dusta dengan teman-temannya, dusta dengan tetangganya, semua didustain. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang suka dusta ini di alam kubur, ya, nanti akan disiapkan siksaan alam kubur, belum siksa neraka. Bangun dari tidur sampai tidur lagi isinya dusta. Disiapkan apa diantaranya? Di alam kubur matanya akan dirobek, hidungnya dirobek, mulutnya dirobek. Nas'alullahal afiyah. Nah, kedustaan inilah yang akan menggeret manusia kepada neraka dan jujur akan menggeret manusia ke dalam surga. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud, "Wailul ladzi yuhadditsu fayakdzib, fawailul ladzi yahditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailul lah." Ya, wailul lah, ya. Kata Rasulullah apa? Celakalah mereka-mereka orang-orang yang berbicara tapi apa? Tapi berdusta. Ya, untuk apa? Bicara berdusta untuk buat orang-orang di sekitarnya, orang yang nonton zaman sekarang mau nonton dunia maya ataupun nyata dengan lawakan dia agar apa? Orang-orang tertawa. Subhanallah. Berarti kalau guyon bikin orang tertawa, guyonannya isinya dusta, bikin orang tertawa, maka ini termasuk apa? Guyon canda gurau yang
apa? Dilarang dalam Islam. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan yahwi biha finnar. Guyonan dia seperti ini akan menggiring dia ke neraka. Guyonan dusta. Ngarang-ngarang cerita fiktif biar apa? Orang di hadapannya jadi apa? Jadi tertawa. Atau orang yang di media maya jadi tertawa. Ya, asalnya apa? Seperti apa? Stand up atau apa itu lawakan tuh? Apa? Stand up komedi, hati-hati. Ya, stand up komedi kalau ada unsur-unsurnya, ada padanya kedustaan. Ini kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, yahwi biha finnar. Ini bukan apa? Memvonis, tapi apa? Memperingatkan kepada manusia, ya. Agar apa? Canda gurau ini yang benar saja. Jangan ngarang, jangan fiktif, jangan dusta. Kenapa? Canda gurau yang dusta, yang diniatkan membuat manusia tertawa, maka itu akan menggiring manusia kepada neraka. Subhanallah. Ya, sebagaimana ada kisah orang di masa silam suka canda gurau. Ya, dia bergurau dengan orang-orang di sekitarnya. Ada serigala, ada binatang buas. Orang-orang pada keluar dari rumah ketakutan. Ternyata dia dusta. Ya, ada binatang buas kedua kalinya, sampai ketiga kalinya ternyata binatang buas datang betulan dan orang-orang apa? Mengacuhkan kabar dari dia. Efek dari orang suka dusta nggak dipercaya. Akhirnya datang binatang buas betul-betul mendatangi dia. Nasallallahu alaihi. Kenapa? Makanya ini hasil perbuatan dia akan apa? Nampak. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya apa yang dia lakukan seperti sebagaimana pepatah mengatakan, ya, mulutmu harimaumu. Nah, akhirnya dia merasakan dampaknya dari guyonan dia, ya, kedustaan dia. Kemudian juga demikian canda gurau yang seperti ini. Yang berikutnya dilarang adalah canda gurau yang ada unsur diantaranya menakut-nakuti atau mengagetin orang-orang di sekitarnya. Ini nggak boleh. Mendidik anak, masya Allah, di belakang pintu bapaknya jadi pocongan. Ya, anaknya datang dikagetin. Wallahi ini haram. Ya, ngagetin walaupun normal tetap nggak boleh. Ya, tetap nggak boleh dalam Islam. Karena apa? Menimbulkan malapetaka. Ya, tarbiyah ini nanti akan berdampak kepada anak dan anak akan mencontoh bapaknya. Akhirnya teman-teman anaknya ini akan dikagetin sebagaimana bapaknya ngagetin dia. Pernah satu ketika dalam kisah Ibnu Abi Laylah, ya, telah menyampaikan kepada kami para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka keluar di malam hari bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat dan beberapa sahabat juga istirahat mencari tali. Talinya dicari. Ya. Setelah mencari talinya digunakan untuk menakut-nakuti sahabat yang tidur. Biar dipikir apa? Tali ini adalah ular. Ya. Kemudian Rasulullah memergoki sahabat ini dan Rasulullah berkata, la yahillu li muslimin ayarwi'a musliman. Gak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya muslim. Gak boleh. Ya, nakut-nakutin gak boleh. Nah, bukan termasuk apa? Akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslimah, bukan. Kemudian yang keempat, di antara adab canda gurau, yaitu apa? Mengolok-ngolok, mengejek, mencela, dan merendahkan saudaranya. Hati-hati. Kadang kalau guyon, orang lupa diri. Agar teman-temannya tertawa, dia terpaksa harus apa? Mencela saudaranya, menyebut kecacatan saudaranya. Dari kecacatan fisik, ataupun kecacatan mental, dan lain sebagainya. Sehingga temannya dipojokkan. Baik laki atau perempuan. Ya, hati-hati. Kaum wanita juga demikian. Hati-hati ketika canda gurau, harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, dalam surat Hujurat, Al-Hujurat ayat 11. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Coba
Allah memanggil kita dengan sebaik-baik panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Ya, walaupun kita banyak dosa, tetap dipanggil sama Allah dengan sebaik-baik panggilan. Allah nggak memanggil kita, wahai orang-orang yang banyak berbuat dosa. Enggak, dipanggil dengan sebaik-baik panggilan. Menunjukkan apa? Bagusnya muamalahnya Allah kepada hambanya. Padahal Allah yang mencipta hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Subhanallah. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Coba Allah telah berfirman, ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum, ya, misalkan kita satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Nah, belum tentu yang kita ejek, yang kita cela, yang kita gunjingin, ya, yang kita cari kesalahannya, belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Bisa jadi kita lebih buruk daripada dia. Nah, kemudian, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Ini gak boleh. Kita membodohkan diri kita sendiri. Aku memang orang bodoh. Aku memang orang... Gak boleh. Mencela diri kita sendiri aja gak boleh. Ya. Apalagi mencela orang lain. Kehormatan orang lain. Nah, juga dan janganlah kamu panggil mereka dengan gelar-gelar yang buruk. Tuh, nih. Para biker, para teman-teman yang suka goes, kumpulan, yang teman-teman yang baru hijrah juga hati-hati. Ya, kebiasaan jahiliyah kita sebelum hijrah jangan disisakan sampai detik ini. Habisin, ya. Kalau hijrah gaspol, jangan sampai disisakan. Memanggil anaknya, hei keledai, tak boleh. Ada orang namanya Abdullah dipanggil Dul, hati-hati. Nah, ada orang Masya Allah ya manggil temennya, ya, hei botak, nggak boleh. Nah, yang demikian ini apa? Gelar-gelar buruk jangan, ya. Kenapa sih pakai gelar buruk? Padahal gelar buruk tersebut akan meracuni apa? Cinta kita dengan saudara kita karena Allah, ya. Jadi apa? Jadi berkurang. Kita cinta dengan saudara kita, cinta karena Allah, bukan cinta karena dunia, bukan cinta karena jabatan, bukan cinta karena paras wajah, bukan cinta karena apapun dari dunia. Kita cinta dengan apa? Antara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sebut saudara Anda, saudara kalian dengan apa? Dengan panggilan yang buruk. Nah, dengan panggilan kecacatan dia, ya pincang, ya, jangan, nggak boleh, haram, ya. Dengan sebutan-sebutan apapun gelar yang dia namakan sendiri, ini bukanlah contoh yang baik, ya, bukanlah contoh yang baik. Begitu pula sang bapak memanggil anak, panggil sebaik-baik panggilan. Jangan dipanggil anaknya dengan apa? Gundul. Nah, ya, jangan panggil anaknya ya habibi. Nah, Allah yahfadzuk. Barakallahu fiik, ya waladi, ya bunai. Panggil dengan sebaik panggilan. Lihat Luqman ketika memanggil anaknya, ya bunai. Wahai anakku, panggilan yang lembut. Ya. Ya bunai, panggilan yang lembut. Begitu pula anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Ismail, bagaimana memanggil bapaknya? Ya abatif al-ma tu'mar. Ya abati, panggilan yang sangat lembut, kromo inggil istilahnya. Subhanallah. Demikian bisa jadi ucapan kita, panggilan kita kepada anak kita bisa jadi doa. Jangan sampai doakan atau panggil anak dengan kejelekan. Hei, anak dungu, hati-hati.
bisa jadi dungu betulan. Nasallahu ya. Semoga Allah cabut ucapan-ucapan kita kepada anak-anak kita dari ucapan yang bermakna doa buruk. Rahmatullah jami'an. Ini ya. Kemudian datang pula dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka janganlah saling mendoliminya, tidak menolongnya, menghinakannya. Maka saudaranya muslim haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Ya, haram kehormatannya. Sekali lagi yang hadir di sini atau yang sedang nyimak kajian di dunia maya, nih ilmu kita dengar, kita praktekin. Jangan lagi kita mengamalkan amalan apa? Amalan jahiliyah. Ya, amalan jahiliyah. Kalau ada saudara Anda, manggil saudara Anda. Kita teman-teman punya komunitas, manggil saudaranya, si teman ini, dua orang teman ini manggil dengan panggilan sama-sama panggilan buruk. Jangan mengiyakan, tegakkan amar ma'ruf wa nahy anil munkar. Ya akhi, wallahu haram ya akhi. Jaga lisan kamu. Panggil dia dengan sebaik-baik panggilan. Karena panggilanmu dengan panggilan yang buruk kepada dia menyebabkan apa? Hilangnya cinta teman kamu yang kau panggil dengan keburukan. Dia akan menjauh dari dirimu. Ya, dia akan alergi dengan dirimu. Nah, kemudian yang kelima, adab rambu-rambu canda gurau. Di antara yang kelima adalah gurau itu jangan berlebihan, melewati batas yang diperbolehkan. Ya, sebagaimana Nabi telah bersabda, la tukthiru ad-dhahik, fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qulub atau tumitul qalb. Jangan kalian banyak bercanda gurau, karena canda gurau bikin hati mati. Hati-hati loh ya. Ya. Selama ini ada di antara kita mungkin cekek ketawa, padahal tadi ngaji kajian apa? Tentang alam kubur. Baru pulang dari kajian sudah ketawa-tawa, plong, los ya. Nggak tahu tentang apa yang disampaikan tadi alam kubur. Kita nggak tahu mati kapan padahal. Hati-hati. Ketika kita banyak canda gurau, subhanallah, canda gurau hanya sebagai bumbu. Tapi kalau bumbu itu berlebihan, yang bumbu canda gurau ini seperti garam, kalau garamnya lebih dari batas yang diperlukan, maka makanan itu akan rusak. Sama, hati kita kalau kebanyakan gurau, hati kita akan mati, kebanyakan garam, keracunan garam. Ya, makanya jangan banyak canda gurau. Kenapa di antara kita sholat malam gak ada yang nangis? Imam baca ayat tentang siksa kubur, tentang neraka, tentang surga, dia gak nangis. Ketika ada orang membaca Al-Quran, gak ada istilah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, gak ada. Kenapa? Ketahuilah hati kita sedang sakit. Kenapa sakit? Sebabnya banyak. Di antara sebab sakit diantaranya banyak canda gurau, banyak membicarakan aib saudaranya, melalaikan dari aib dirinya sendiri. Hati-hati. Nah, subhanallah, Imam Nawawi berkata, canda gurau yang dilarang adalah yang berlebihan, yang terus-menerus. Ingat, canda guraunya dosisnya berlebihan, frekuensinya terlalu sering, dan sesungguhnya demikian itu akan mewariskan ketertawaan dan mengerasnya hati, ya, dan menyebutkan dari perkara zikrullah. Syuf, efeknya canda gurau terlalu sering, dosisnya kebanyakan, frekuensinya terlalu sering juga. Ya, dosis kebanyakan, frekuensi terlalu sering, akhirnya apa? Mewariskan tertawa. Sekali banyak tertawa, terus, naik motor tertawa, berangkat ke masjid tertawa, lagi ada prosesi pemakaman jenazah tertawa. Subhanallah, ada orang meninggal masih juga tertawa. Ada orang yang sakit di depannya dalam keadaan kritis masih juga tertawa. Subhanallah. Tertawa apa? Al-ma'siyah turithu al-ma'siyah ba'daha. Perbuatan maksiat, termasuk maksiat ini kebanyakan tawa, ya. Kenapa? Dia melewati batas yang diperbolehkan. Maka maksiat akan melahirkan maksiat setelahnya. Tambah terus maksiatnya. Nah, akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan hati yang keras. Ya. Setelah itu menyebabkan apa? Dia lalai dari zikrullah. Zikir pagi petang lupa. Ya, ikut kajian lupa isi kajian tadi apa, kontennya apa kajian tadi. Nah, Al-Quran banyak yang lupa, subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Dan sebagaimana datang dari Nabi SAW bahwa banyak tertawa itu membuat hati mati. Maka apa? Jangan senang kalau antum membuat temannya selalu tertawa. Ya,
Hati-hati. Nah, tertawa apalagi tertawa isinya guyonan, isinya dusta. Yang dalam riwayat Imam Ahmad tadi, yahwi biha finnar, akan menggiring manusia ke neraka. Hati-hati. Berikutnya rahimakumullah, bagaimana dengan anggapan kebanyakan orang bahwasanya banyak guyon, banyak tertawa adalah resep awet muda? Hati-hati, tertawa silahkan. Tapi kalau kebanyakan dosisnya bukan bikin awet muda, bikin hati keras, jarang nangis, lupa dari zikrullah dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana ada yang mengatakan tertawa itu adalah apa? Bikin orang tertawa adalah ibadah. Dari mana kalian katakan ibadah? Nah, kalau watabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, oke, ibadah. Dan senyumnya kalian kepada saudara kalian itu ibadah. Ya, ibadah. Tapi kalau bikin apa? Banyak tawa, itu bukan ibadah. Bahkan sebaliknya menjerumuskan dalam perkara makruh, bahkan bisa dalam perkara yang haram, dan akan mengeraskan hati. Kalau hati sudah keras, hati-hati. Kalau hati sudah keras, sebagaimana Nabi bersabda, ya, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di tubuh kita ini, jasad kita ada gumpalan daging. Ya, idza salahat hadhil mudghah salaha jasad kullu. Kalau gumpalan daging ini baik, maka semua ikut baik. Wa idza fasadat hadhil mudghah fasada jasad kullu. Kalau gumpalan daging ini rusak, maka rusak semuanya. Ikut rusak semuanya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah gumpalan daging tersebut adalah hati. Ya, adalah hati. Kalau hati kita sudah rusak gara-gara banyak guyon, hati kita keras, ternyata apa? Bikin fisik kita juga gampang sakit, bikin mental kita juga sakit. Nah, bikin iman kita juga ngedrop. Kemudian alhamdulillah jami'an, yang keenam dari rambu-rambu canda gurau adalah tidak melihat orang yang diajak gurau. Hati-hati. Antum mungkin gurau dengan teman akrab. Hati-hati, bergurau dengan orang yang baru kenal. Ini hati-hati. Kita belum kenal dia sebelumnya, diajak gurau dulu. Akhirnya apa? Dia akan menyebarkan aib kita. Dipikir kita orang yang gak seperti yang dia sangka. Wah, ini orang ini ternyata lisannya gak bisa dijaga dan lain sebagainya. Hati-hati. Atau kita bergurau dengan teman, bergurau dengan anak, jangan disamakan gurauan kita kepada orang tua. Guruan kita kepada para pemimpin, guruan kita kepada ustadz-ustadz kita, jangan samain. Antum guyon sama teman antum, disamakan antum guyon sama ustadz antum. Ya, akhirnya apa? Menjadi murid yang qillatil adab, nggak punya adab sama gurunya. Bagaimana kalau murid nggak punya adab? Bagaimana keberkahan ilmu akan didapat? Nah, juga jadilah orang yang pintar untuk apa? Memilih teman. Kapan diajak canda gurau, ya, waktunya kapan. Teman lagi dapat musibah, ya, orang tuanya meninggal diajak gurau, nggak nyambung. Nah, bukan momen yang pas. Cari momen yang pas. Siapa dia, kapan ngobrolnya, perlu diperhatikan. Ya, jadi orang yang akil. Jangan jadi seorang seperti anak-anak. Ya, orang dewasa tapi akalnya seperti anak-anak. Ya, ini keluar dari tabiat. Bisa jadi apa? Ini ciri-ciri di antara manusia atau orang yang ada jinnya. Ya, ada jinnya. Ya, apa? Dia melakukan satu perbuatan seperti perbuatan yang ada padanya unsur kedunguan. Ya, termasuk kedunguan, tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Nah, berkata Umar bin Abdul Aziz, takutlah dari perkara gurau, ya, karena dia bisa menghilangkan kewibawaan. Gurau sah-sah saja, tapi ya, kalau kita berlebihan apa? Akan menghilangkan kewibawaan. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk apa? Ulama yang sangat apa? Berwibawa. Sampai pernah Imam Ahmad hadir di satu majelis syekhnya, yang syekhnya ini biasanya kalau kajian, kalau menyampaikan hadis, dia mesti ada canda guraunya. Ketika Imam Ahmad hadir di hadapan dia, di majelis dia, sama sekali nggak ada gurauan di majelisnya. Subhanallah. Ini Imam Ahmad, ya, punya wibawa, ya, punya haibah. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh diantaranya apa?
ketika gurau memunculkan ghibah, menggunjing, ya, menyebutkan aib saudaranya. Kalau namanya ghibah, orang yang disebutkan kejelekannya nggak ada di hadapan dia. Kalau ada di hadapan dia, ini namanya mencela. Ya, kalau nggak ada di hadapan dia, berarti apa? Ghibah. Dan ghibah ini termasuk di alam kubur, sebagaimana riwayat Imam Bukhari, akan disiapkan apa? Akan Allah jadikan kuku-kuku dia dari tembaga, kemudian mencakar-cakar wajah dia dan dada dia. Ini Allah siapkan di alam kubur, belum di neraka. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Nabi SAW telah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, dzikruka akha bima yukrah. Ini lagi ghibah, menyebutkan ya tentang saudaramu apa yang dibenci oleh saudaramu. Ini namanya ghibah, ya, namanya ghibah. Yang terakhir perlu difahami di antaranya adab canda gurau, ya. Bergurau tidak lihat waktu yang cocok. Nah, bergurau tatkala ibadah. Contoh banyak di media maya, lagi sholat dibikin loncat-loncat, ya, kemudian dibikin gerakan-gerakan yang aneh. Ini bukan pada tempatnya, ya. Bergurau ketika dalam keadaan orang apa? Dalam keadaan sedang mengalami apa? Kondisi duka, sedang ditimpa musibah misalnya. Pak Nabi SAW mengingatkan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ya, lau ta'lam ma'alam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalilah. Ini kata Nabi. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan mempersedikit dari canda gurau. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwasanya maksud dari apa yang Rasul tahu di sini adalah keilmuan dia terhadap keagungan Allah. Ya, seandainya kalian tahu apa yang ku tahu dari sisi apa? Keagungan Allah, balasan adab bagi yang bermaksiat dengan Allah, dan kondisi yang menakutkan ketika terjadi sakaratul maut, alam kubur dan hari kiamat. Semoga Allah hapuskan semua dosa kita. Jika kita ada yang salah di antara kita dari senda gurau, ya, semoga kita menjadi hamba yang saling memaafkan, ya. Semoga Allah jadikan tindak tanduk kita tindak tanduk yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW dari akhlak mulianya, dan dijauhkan dari segala akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang dibenci oleh kaum muslimin khususnya dan umat manusia. Semoga Allah jadikan aktivitas kita ini sebagai pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.